masih sering mengalami pikiran-pikiran negatif yang sering kali membuat cemas, sering kali membuat kita jadi overthinking, sering kali membuat teman-teman jadi semakin bertambah pikirannya, ruwet pikirannya, yang membuat teman-teman jadinya semakin susah tidur, atau membuat teman-teman tidak bisa beraktivitas dengan baik. Karena apa? Karena pikiran terus datang, karena pikiran itu terus datang, datang, dan datang, dan tidak henti-henti, dan membuat teman-teman jadi sering kewalahan dengan pikiran-pikiran yang teman-teman alami. Nah, teman-teman yang masih mengalami ini, buat teman-teman yang sering overthinking, teman-teman yang mengalami kecemasan, teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, dan juga teman-teman juga mengalami masalah lambung, ya, karena juga seringkali pikiran itu juga seringkali masuknya ke lambung, maka teman-teman tonton video ini untuk teman-teman tahu bagaimana cara untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering teman-teman alami. Oke, dah silahkan subscribe dulu bagi yang baru pertama kali tonton, silahkan subscribe ya. Saya tunggu dan itu akan membuat jauh lebih semangat untuk membuat video-video semacam ini. Oke, terima kasih udah subscribe. Teman-teman semuanya, ketika kita punya pikiran-pikiran, ya, teman-teman semuanya, semuanya berawal dari pikiran, ya. Semua berawal dari pikiran. Ketika kita punya emosi, itu juga awalnya dari pikiran dulu. Pikiran, kemudian kita punya emosi. Ya, nah kalau terlalu sering sekali, jadi seringkali kita tuh jadi tidak menyadari bahwa kita punya pikiran, karena kemudian tiba-tiba kita merasakan emosi, gitu kan. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kita perlu untuk bisa memilih pikiran kita supaya apa? Supaya kita tidak terus masuk dalam kecemasan kan, tidak terus masuk dalam gangguan kecemasan, tidak terus membuat skenario negatif yang justru membuat kita jadi malah berantakan karena ada pikiran-pikiran yang terus datang. Nah, kemampuan ini itu adalah skill yang perlu dilatih. Dan untuk teman-teman melatih skill ini, teman-teman perlu paham dulu tentang bagaimana itu tentang pikiran. Nah, kita sebagai manusia, kita pasti akan punya pikiran dan seringkali kita punya ada pikiran yang berkomentar. Ya, ada berkomentar, pikiran berkomentar, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan itu. Oke. Kemudian kamu payah, kamu nggak bagus, kamu hebat, dan lain-lain. Nah, seringkali kita akan katakan bahwa itu apa? Sebagai monkey mind. Ada orang-orang akan mengatakan bahwa itu sebagai, sekali lagi, monkey mind. Nah, ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah sekedar percakapan dalam pikiran. Ya, apapun itu, maka teman-teman akan paham bahwa ada pikiran di dalam otak kita yang sering kali hadir. Nah, pikiran itu bisa berupa kalimat, kata-kata, atau bisa berupa gambar, atau memori, atau kenangan yang muncul, atau juga bisa berupa mungkin suara-suara yang muncul. Ya, itu adalah semuanya adalah bentuk-bentuk pikiran yang perlu kita pahami dulu. Dan itu sangat normal kalau kita punya banyak pikiran itu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak bisa memilih pikiran-pikiran mana yang bermanfaat, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman yang mengalami kecemasan, misalnya mau presentasi gitu kan, kemudian udah mikir negatif duluan, udah mikir nanti nggak bisa, nanti orang akan tanya dan saya nggak bisa, nanti kemudian saya akan payah, nanti direksi akan lihat dan kemudian mereka akan melihat bahwa saya kurang ahli dalam bidang ini. Maka ketika kita menerima dan kita mengakui dan kita kemudian membenarkan pikiran itu, ya kita akan jadinya malah semakin cemas, ya. Nah, teman-teman yang memiliki gangguan kecemasan yang biasanya sering kali merasa bahwa nanti kalau ini sakit berat, nanti kalau begini kemudian akan terjadi kenapa-kenapa dengan saya, nanti kalau begini akan begini, apa ya, banyak buat skenario banyak sekali, dan ini membuat teman-teman jadinya membuat asam lambung semakin naik, gangguan lambung semakin terjadi, maka itu benar-benar membuat teman-teman kan jadi semakin nggak nyaman, ya kan? Nah, jadi supaya teman-teman bisa mengatasi masalah lambungnya juga, karena pikiran itu mengaruh ke lambung, dan lambung juga pengaruh pikiran. Jadi kita di sini kita fokus dulu bagaimana untuk mengatasi pikirannya dulu. Maka teman-teman perlu pahami bahwa ya itu wajar ketika kita punya banyak pikiran, ada suara-suara yang muncul. Ya, perlu diketahui bahwa kita dalam penelitian itu ada 60.000 sampai 70.000 pikiran dalam sehari. Oke, itu riset ya, bukan kata saya. 60.000 sampai 70.000 pikiran dalam satu hari, bayangin, banyak banget kan? Nah,
seringkali kita kan nggak aware dengan sekian banyak pikiran, sekian puluh ribu pikiran. Karena otak kita akan menyeleksi mana yang penting bagi kita. Nah, mana yang penting bagi kita, itu yang membuat kita bisa memilih mana yang baik. Nah, jadi sekarang teman-teman yang mengalami kecemasan, overthinking, kemudian gangguan kecemasan, sekarang bagaimana untuk kita bisa mengelola pikiran kita, supaya kita bisa tidak terus terbawa dengan pikiran-pikiran yang sering kali membuat kita jadi negatif. Gitu kan pertanyaannya. Nah, ini cara yang bisa teman-teman lakukan. Cara ini adalah mengubah dari kalimat kita yang kita bisa mengatakan aku ya atau saya, itu kita ubah. Jadi kita gunakan kalimat yang aku atau saya dengan mengganti dengan namanya teman-teman. Ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ada pikiran di sini misalnya, aku nggak akan sembuh. Oke? Itu akan membuat kita semakin merasa khawatir karena kita masuk ke dalam pikiran itu. Aku nggak akan sembuh. Waduh, rasanya itu semakin terasa. Iya kan? Coba aja teman-teman sekarang ngomong, aku nggak akan sembuh. Aku nggak akan sembuh. Aku nggak akan sembuh. Apa rasanya? Nggak enak banget. Rasanya nggak nyaman. Cemas, ya kan? Nah, sekarang coba teman-teman lakukan dengan cara yang ini. Katakan dengan nama teman-teman ya. Kalau saya akan katakan seperti ini, Jimmy nggak yakin akan sembuh. Nah, sekarang teman-teman katakan, nama teman-teman katakan, dan nggak akan sembuh. Nama teman-teman nggak akan sembuh. Oke, katakan, silahkan, katakan sekarang. Nah, oke. Setelah teman-teman katakan nama teman-teman nggak akan sembuh, apa yang terjadi? Beda? Ada perasaan berbeda? Nah, ini yang teman-teman bisa lakukan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada kata aku, atau saya, atau apapun, diganti dengan nama teman-teman. Ya, ini perlu latihan tentunya, tapi paling baik teman-teman paham. Kita latihan lagi supaya teman-teman lebih paham penggunaannya. Misalnya, saya bukan orang tua yang baik. Ngomong, saya bukan orang tua yang baik. Oke, silakan ngomong sekarang. Saya bukan orang tua yang baik. Oke, udah ya. Ketika teman-teman ngomong saya bukan orang tua yang baik, apa yang teman-teman rasakan? Nggak enak, nggak nyaman, bener, ya. Nah itulah ketika teman-teman mengatakan ada kata-kata saya atau aku di setiap emosi, atau setiap perasaan, atau setiap pikiran teman-teman, itu jadi teman-teman malah tertekan, malah terasa. Nah sekarang kita ganti lagi. Silakan sekarang saya bukan orang tua yang baik diganti dengan nama teman-teman bukan orang tua yang baik. Oke? Silakan sesuaikan dengan nama teman-teman sekarang. Saya tunggu. Oke, bagus. Ulang lagi. Nah, oke, ulang lagi. Oke, kerasa kan teman-teman? Kerasa nggak bedanya? Semakin kerasa kan? Nah, itu teman-teman, itu yang bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih baik. Jadi, kalau teman-teman mengalami sensasi fisik, asam lambung, mengalami sensasi fisik kecemasan, mengalami pusing, mengalami dada nggak nyaman, takut makan, takut apa-apa, ya gunakan cara ini. Itu membantu teman-teman. Jadi, cara ini teman-teman gunakan ya, silahkan. Nah, kalau belum terbiasa memang kita akan masih ngomong saya, aku, gua gitu kan. Nah, nggak apa-apa, ngomong aja seperti itu, karena belum terbiasa, kemudian setelah itu diganti, diulang lagi kalimatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomongnya misalnya kasusnya takut makan, takut kumat habis makan. Wah, nanti kalau aku kumat habis makan, gimana ya? Nah, kan udah ngomong nih. Kemudian teman-teman tahu, oh iya ya, gua harus ganti. Ya udah, ganti. Nanti kalau nama teman-teman kumat, bagaimana ya? Nah, gitu. Itu akan terasa bedanya. Langsung ganti aja, gitu ya. Nah, lama-lama teman-teman berlatih untuk mengubah yang dari saya itu menjadi nama teman-teman. Nah, dari riset ya, ini dari risetnya teman-teman sebenarnya apa yang saya katakan ini dari risetnya, ada bukunya. Nah, ini mengatakan bahwa akan ada perubahan signifikan sebenarnya. Anda akan merasakan lebih nyaman, kemudian emosinya juga jauh lebih baik. Nah, silakan teman-teman praktekin dulu, lakukan dulu cara yang sederhana ini. Menarik bukan? Ini benar-benar suatu hal yang membantu kan? Oke, teman-teman mau lebih baik lagi, mau punya cara lebih baik lagi daripada ini? Nah, gunakan online course mengatasi teror pikiran negatif. Karena di online course ini, saya bahas lebih detail, sistematis teman-teman. Sistematis ya, urut supaya teman-teman lebih paham. Kemudian, berikan contoh-contohnya juga. Oke, online course ini juga ada audio terapinya. Oke, nah teman-teman ada banyak teknik di sini untuk mengatasi pikiran-pikiran negatifnya.
banyak banget. Ada dengan cara happy song, ada dengan cara flash teknik, ada dengan cara mindfulness, ada dengan cara visual teknik, ada dengan cara CBT, Cognitive Behavior Therapy, ada banyak cara yang saya bahas di online course mengatasi teror pikiran negatif. Nah, teman-teman silahkan klik link di bagian deskripsi untuk mendapatkannya atau WA di sini. Ini adalah testimoni-testimoni dari mereka yang sudah mengikuti program online course mengatasi teror pikiran negatif. Teman-teman, ketika teman-teman sudah bisa mulai mengatasi pikiran-pikiran negatifnya, sudah mulai bisa menggunakan cara yang saya bahas ini, maka teman-teman akan mengalami perubahan. Ya, pasti. Tentu saja Anda teman-teman latihan. Karena saya banyak klien teman-teman, saya banyak klien yang datang kepada saya ke Hipnoterapi Harapan Indah, mereka mengeluhkan masalahnya asam lambung lah, GERD lah gitu, cemas juga gitu kan. Kemudian ketika kita gali masalahnya, aduh banyak masalah teman-teman. Ada banyak masalah, ada banyak pikirannya. Dari pikiran-pikiran tentang kematian, pikiran tentang sakit-sakit, pikiran tentang cemas itu sendiri. Kemudian dari masalah internal banyak teman-teman, masalah tentang pasangan, masalah tentang keuangan, masalah tentang kesehatan, masalah tentang mertua, masalah tentang anak, masalah tentang keluarga saudara besar, masalah tentang, oh banyak sekali masalahnya teman-teman. Begitu kita keluarkan emosinya, begitu kita proses emosinya, kita kemudian juga kita beresin pikirannya, semua sensasi itu berkurang teman-teman, berkurang drastis, bahkan hilang. Ya, bahkan ada banyak orang yang kemudian misalnya bangun pagi nggak nyaman, setelah terapi jadi nyaman gitu ya. Sensasi yang misalnya ada jadi nggak ada. Orang-orang yang takut makan jadi bisa makan lagi. Jadi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam itu masalah di pikiran teman-teman. Nah kalau teman-teman mau mengambil dari masalahnya adalah, oh saya nggak percaya bahwa semua pikiran, saya mau bekerja di pola makan saya dulu. Ya silakan ya. Ini saya menawarkan cara yang siapa tahu bisa bantu teman-teman. Teman-teman, itu yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman. Mulai belajar untuk mengatasi pikirannya. Ada beberapa mungkin teman-teman yang memilih untuk mengatasi rasa nggak nyaman di perut akibat dari pikiran teman-teman. Oh iya, silakan, lakukan saja, nggak ada masalah. Lakukan saja semuanya. Jadi kalau saran saya, lakukan saja semuanya teman-teman. Kalau teman mengalami masalah pencernaan ya, izinkan untuk juga silakan Anda ke dokter ya, pasti untuk kemudian tahu makan apa yang boleh dimakan, oke? Untuk tahu bagaimana kondisi lambungnya, kemudian bagaimana sesungguhnya menurut pesan dokter bagaimana, apakah ada masalah luka atau tidak. Kalau ada masalah luka, ada masalah serius di lambung ya, dokter akan membantu kan, bereskan kan. Nah, dengan obat dari dokter, kemudian dibantu dengan pemikiran teman-teman menggunakan apa yang saya bahas di sini, maka teman akan jauh lebih baik. Jadi penyembuhan akan jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman hanya menggunakan satu tahap saja. Dan ini bisa dilakukan barengan, teman-teman ke dokter, atau teman-teman juga kemudian mengatur makannya gitu kan, kemudian juga mengatur pikirannya, oke? Dan itu akan sangat bermanfaat. Ingat teman-teman bahwa teman-teman yang penting untuk teman-teman bisa pulih juga pertahankan optimis. Karena ketika teman-teman tidak optimis, itu malah membuat teman-teman lebih agak lama sembuhnya. Optimis itu perlu dipertahankan, optimis itu perlu ditingkatkan. Ya, optimis itu perlu ditingkatkan terus teman-teman. Nah, biasanya kita tidak optimis karena apa? Karena pikiran kita menakut-nakuti kita, karena kita mengikuti pikiran-pikiran kita. Jadi, dengan teman-teman melakukan apa yang saya bahas, otomatis teman-teman juga bisa akan lebih optimis. Karena apa? Sudah bisa memanage pikirannya, sudah bisa mengolah pikirannya, sudah bisa untuk tidak terus mengikuti pikiran-pikiran yang hadir. Nah, ini akan pasti lebih baik membuat teman-teman jauh lebih optimis lagi. Ya, oke, demikian teman-teman. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk jauh lebih baik lagi. Oke, bye-bye.